membahas mengenai laporan keuangan pada perusahaan jasa. Namun yang kita bahas lebih detail mengenai laporan posisi keuangan atau neraca dan laporan arus kas. Adapun kompetensi dasar masih sama dengan pertemuan sebelumnya, yaitu kompetensi dasar pengetahuan 3.7 dan kompetensi dasar keterampilan 4.7. Adapun indikator pencapaian kompetensi atau IPK dalam materi hari ini, yang pertama menganalisis bentuk format laporan posisi keuangan atau neraca dan metode penyusunan laporan arus kas pada perusahaan jasa. Yang kedua, menganalisis akun-akun yang terkait dalam penyusunan laporan posisi keuangan atau neraca dan laporan arus kas pada perusahaan jasa. Yang ketiga, menyiapkan peralatan dalam penyusunan laporan posisi keuangan atau neraca dan laporan arus kas pada perusahaan jasa. Yang keempat, menyusun laporan posisi keuangan atau neraca dan laporan arus kas pada perusahaan jasa. Dan yang kelima, menyajikan laporan posisi keuangan atau neraca dan laporan arus kas pada perusahaan jasa. Pada siklus akuntansi sebuah perusahaan, laporan keuangan disusun pada akhir periode terdiri dari 5, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah bahas mengenai laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas. Maka pada pertemuan hari ini kita bahas mengenai laporan posisi keuangan dan laporan arus kas. Berikutnya adalah laporan posisi keuangan atau neraca. Adapun pengertian dari laporan posisi keuangan atau neraca adalah salah satu laporan keuangan yang memberikan informasi tentang posisi aktiva, kewajiban dan ekuitas yang disajikan pada akhir periode. Tujuan disusunnya laporan posisi keuangan yang pertama sebagai alat untuk menganalisis perubahan kondisi keuangan suatu perusahaan secara berkala dari tahun ke tahun. Yang kedua, sebagai alat untuk menganalisis likuiditas suatu entitas bisnis sehingga diketahui kemampuan suatu perusahaan untuk melakukan kewajibannya dengan harta likuid. Yang ketiga, berguna sebagai alat untuk menganalisis kemampuan suatu perusahaan dalam melunasi utang jangka pendeknya sebelum jatuh tempo. Adapun akun-akun dalam laporan posisi keuangan terdiri dari akun real. Contohnya yang pertama, harta atau aset, yang kedua utang atau liabilities, yang ketiga modal atau ekuitas. Berikutnya adalah bentuk format laporan posisi keuangan atau neraca. Laporan posisi keuangan atau neraca bisa disusun dengan dua bentuk. Yang pertama bentuk stafel dan yang kedua adalah bentuk skontro. Adapun bentuk stafel, di sini komponen neraca terdiri aktiva, kewajiban dan modal disusun secara vertikal atau menurun. Sedangkan bentuk skontro, ketiga komponen neraca atau laporan posisi keuangan disusun secara horizontal atau menyamping. Yang kiri adalah aktiva dan yang kanan terdiri dari pasiva, yaitu kewajiban dan modal. Berikutnya adalah prosedur penyusunan laporan posisi keuangan atau neraca. Laporan posisi keuangan bisa disusun berdasarkan data kertas kerja dan laporan perubahan ekuitas yang telah disusun sebelumnya. Kita contohkan di sini ada data kertas kerja dari kantor konsultan Karinap SPSI. Di sini adalah penggalan kertas kerja yang terdiri dari kolom neraca. Kalian bisa lihat nama-nama akun dan nilai nominal baik di debit maupun di kredit. Sebelum menyusun laporan posisi keuangan, kita susun terlebih dahulu laporan perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal sebesar 20 juta. Ini kita ambilkan dari data kertas kerja untuk akun ekuitas 20 juta. Kemudian ditambah dengan laba tahun 2006, dalam kertas kerja diketahui laba 3.600.000. Maka kita tulis di sini pada laporan perubahan ekuitas sehingga diketahui ekuitas akhir adalah 23.600.000. Berikutnya baru kita menyusun laporan posisi keuangan. Di sini dicontohkan penyusunan dengan bentuk skontro, yaitu secara horizontal, di mana aktiva untuk komponennya kas piutang peralatan kita ambil dari data penggalan kertas kerja. Untuk kolom neraca kita sesuaikan nama akun dan kita tulis nilai nominalnya. Kemudian untuk kolom pasiva terdiri dari kewajiban, yaitu ada utang wesel, utang usaha, dan ekuitas. Kita ambil dari data kertas kerja untuk yang kewajiban, yaitu utang wesel dan utang usaha. Namun untuk yang ekuitas kita ambilkan dari data
pada laporan perubahan ekuitas yang sudah kita susun sebelumnya. Dalam ini ada 23.600.000. Kemudian kita jumlahkan antara aktiva dan total pasiva yang terdiri dari kewajiban dan ekuitas tadi. Nah, di sini sudah tampak sama untuk laporan posisi keuangan. Berikutnya adalah mengenai laporan arus kas. Pengertian arus kas adalah sebuah perincian yang menunjukkan jumlah pemasukan dan pengeluaran dalam satu periode. Arus kas dalam keuangan bisnis dan keluarga memiliki sedikit perbedaan. Jika keuangan keluarga, arus kas yang disusun adalah cash basis, sedangkan dalam keuangan bisnis ada dua, yaitu cash basis dan accrual basis. Laporan arus kas biasanya meliputi jumlah kas yang diterima, contohnya seperti investasi tunai, pendapatan tunai, dan jumlah kas yang dikeluarkan oleh perusahaan. Adapun tujuan penyusunan laporan arus kas, yang pertama adalah mengukur kemampuan entitas dalam mendapatkan arus kas. Yang kedua, menggambarkan transaksi investasi dan pendanaan kas. Yang ketiga, mengukur kemampuan entitas untuk membayar dividen dan kewajibannya. Yang keempat, sebagai keterangan atas perbedaan antara angka laba bersih dan kas bersih. Adapun komponen arus kas terdiri dari tiga, yaitu arus kas dari kegiatan operasi, dari kegiatan investasi, dan dari kegiatan pendanaan. Berikutnya adalah metode penyusunan arus kas. Arus kas bisa disusun dengan menggunakan metode langsung dan tidak langsung. Di sini dicontohkan prosedur penyusunan laporan arus kas dengan metode tidak langsung. Pada data diketahui laporan posisi keuangan pada cleaning service Karisma. Kita yang pertama adalah membandingkan laporan posisi keuangan di tahun yang lalu dengan tahun yang sekarang. Selanjutnya, kita membuat mutasi kas. Kita membandingkan dengan membuat mutasi kas. Di sini ada keterangan untuk nama akun, kemudian ini nominal untuk data tahun yang lalu dan ini untuk data tahun yang sekarang. Kemudian terjadi perubahan, apakah berkurang ataukah bertambah. Kemudian mana yang menjadi sumber dana dan penggunaan dana. Berikutnya baru kita susun laporan arus kas dengan metode tidak langsung berdasarkan hasil mutasi yang tadi. Laporan arus kas secara tidak langsung kita kelompokkan dari arus kas dari aktivitas operasi, baik arus kas masuk maupun arus kas keluar. Yang kedua arus kas dari aktivitas investasi, dari pembelian peralatan servis, dan yang ketiga arus kas dari aktivitas pendanaan, contohnya ada penarikan ekuitas atau prive pemilik. Dalam data laporan arus kas ini terjadi penurunan kas sebesar Rp9.500.000.